di era yang sudah begitu kompetitif, begitu banyak pemain, begitu banyak manusia, begitu banyak produk. Kalau kita tidak punya ciri, tidak punya keunikan, kita akan menjadi produk paritas yang tidak dilirik oleh orang. Halo pemirsa, mari kita memahami karakter yang menjadi kunci sukses dengan ilmu grafologi. Dalam Aksara Bercerita bersama saya Kusuma Prabandari. Proses branding tidak lepas dari proses kreatif. Dan di sana ada seorang kreatifpreneur yang berperan besar. Bersama saya kali ini sudah hadir seorang expert di bidang marketing communication dan beliau juga seorang kreatifpreneur yang sukses membangun Creative Center Indonesia dengan ratusan klien. Saya akan menyapa Uti Raharjo. Halo Mbak Uti. Halo Mbak Kusuma. Apa kabar? Baik, senang sekali bertemu dengan Mbak Kusuma. Saya juga tersanjung Mbak Uti berkenan hadir di podcast ini. Apalagi saya Mbak. Aduh, terima kasih Mbak Uti. Terima kasih. Sebelum kita mengupas tuntas tentang branding dan kreatif, kita simak profil Uti Raharjo berikut ini. Uti Raharjo, sosok kreatifpreneur yang telah diakui sepak terjangnya dalam dunia branding di tanah air. Uti telah memulai bisnis berbasis ide kreatif ini sejak puluhan tahun silam. Tak heran, sampai saat ini kliennya sudah mencapai ratusan. Wow, sungguh pencapaian yang luar biasa. Melalui tangan dinginnya, Uti telah sukses menghasilkan karya-karya yang spektakuler dan memuaskan klien tentunya. Apa rahasia sukses seorang Uti Raharjo dan bagaimana kunci sukses karakternya yang tercermin dari tulisan tangan? Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari akan mengupasnya untuk Anda. Mbak Uti. Yes. Saya menyapa dengan Mbak Uti boleh ya? Oh silakan, senang sekali. Terima kasih. Mbak Uti, kenapa sih Mbak Uti tertarik terjun di bidang kreatifpreneur dan tentu saja mengapa memilih profesi sebagai branding consultant? Sebenarnya nggak bisa lepas dari background dan pengalaman yang terjadi dalam diri saya ya Mbak. Jadi setelah lulus dari Fakultas Psikologi, diterima di sebuah perusahaan agency ya, jadi advertising agency. Waktu itu masih lokal, namanya AdForce. Kemudian afiliasi menjadi JWT. Itu adalah salah satu perusahaan advertising terbesar kedua di dunia pada waktu itu. Ya. Tahun berapa itu Mbak Uti kalau boleh tahu? Tahun 89. Tahun 1989. Iya betul. Baik. Nah karena di situ banyak sekali proses kreatif yang terjadi, maka seperti kawah Chandra di muka ya, kita digodok supaya bisa terus melahirkan ide-ide untuk beberapa klien dengan industri yang berbeda. Jadi industrinya bisa dari bank, dari kosmetik, dari jamu, dari makanan, dari shampoo, ya consumer goods. Semuanya kita diajarin untuk bagaimana membuat ide kreatif yang works for the brand, gitu kan. Nah itu memberi inspirasi saya yang sangat luar biasa sampai 15 tahun di situ. Tapi saya pindah-pindah ya Mbak. Jadi pernah di JWT, pernah di BBDO, pernah di Mekan, pernah di Saatchi & Saatchi. Itu semua perusahaan-perusahaan besar yang mungkin 10 besar dunia. Itu membuat saya punya aspirasi tinggi tentang etos kerja, tentang teamwork, tentang branding yang very fascinating ya. Karena brand itu ilmu yang luar biasa menarik gitu ya. Sehingga ketika tahun 2000 saya punya kesempatan untuk membuat perusahaan sendiri, ya pilihan saya jelas. Mau kemana? Kalau saya mulai jualan makanan nggak laku mungkin. Jadi saya hanya meneruskan apa yang sudah saya pelajari selama 15 tahun. Dan itu menjadi satu kunci bahwa kemudian semua metode, semua working system itu saya adopsi saja. Begitu. Dan network yang sudah terbangun baik ke klien maupun ke kreatif industri ya, ke kreatif maksudnya tim itu terbangun di situ.
Kira-kira luar begitu. biasa ya. Jadi memang background pendidikan juga mendukung. Kemudian pengalaman 15 tahun itu menjadikan Mbak Uti semakin berani, kuat untuk terjun langsung mendirikan sebuah perusahaan. Tapi sebetulnya gini Mbak Uti, ada yang belum tahu apa sih bedanya marketing communication dengan branding? Oke. Marketing communication adalah rumah besarnya Mbak. Jadi kalau misalnya kita Markom Consultant itu tugas kita membantu para marketer ya. Jadi produk-produk atau brand-brand di luar sana yang membutuhkan konsultan bagaimana memarketkan brandnya. Seperti kita tahu marketing itu kan ada 4 aspek ya. Produk, price, placement, promotion. Markom adalah yang promotion itu. Bagaimana mempromot. Nah, jadi kita tinjauannya sebagai Markom adalah market secara makro, luas ya. Dan juga siapa targetnya yang paling potensial, siapa kompetitornya. Nah, itu semua kita pelajari dalam Markom. Namun branding adalah proses membuat satu produk menjadi sebuah pribadi, kepribadian. Karena kalau branding itu, kalau kita menjual hal yang sama, kan produk tuh semuanya hampir semua paritas. Hampir semua produk tuh sama. Ya kan? Tapi bagaimana membuat dia lebih laku atau lebih menarik? Apakah berarti itu juga membuat unik? Harus ada kan dulu istilahnya USP ya, unique selling point gitu ya. Jadi differentiatornya apa? Nah itu kita pelajarinya di branding. Gitu. Oh begitu. Baik. Oke, jadi Mbak Uti, mengapa sebuah perusahaan atau bahkan personal itu perlu melakukan branding? Kalau dari tadi penjelasan Mbak Uti ya mengenai branding itu apa, nah apakah atau bagaimana atau mengapa perusahaan atau personal perlu melakukan branding? Itu merupakan sebuah keharusan Mbak. Sebuah keharusan. Di era yang sudah begitu kompetitif, begitu banyak pemain, begitu banyak manusia, begitu banyak produk. Kalau kita tidak punya ciri, tidak punya keunikan, kita akan menjadi produk paritas yang tidak dilirik oleh orang. Oh begitu. Jadi kita harus bikin differentiator ya. Oke, berarti itu sebagai identitas, boleh begitu? Betul sekali. Baik. Nah Mbak Uti satu lagi nih, kalau sebuah produk ya atau sebuah perusahaan lah memiliki brand yang kuat, apakah ada kaitannya dengan loyalitas pelanggan atau customer loyalty? Sangat, karena branding justru membentuk loyalty. Kalau kita perhatikan produk-produk yang paling gampang ya Mbak, tas merek Louis Vuitton atau misalnya Gucci atau Prada, itu mereka spend miliaran ya, hanya untuk membuat customer itu kembali ke mereka. Dan karena mereka sudah punya satu kepribadian yang sangat kuat, jadi identity orang itu memilih produk Prada karena kalau yang lain dia ngerasa kurang misalnya. Jadi sampai psikologis manusianya itu sampai merasa itu saya. Gitu. Jadi penting sudah sekali. Brand itu adalah customer. Jadi customer adalah brand gitu ya. Gitu. Wah menarik sekali Mbak Uti. Nah sebetulnya gini, kalau kita sebagai Mbak Uti sebagai marketing communication, seorang brand consultant, itu supaya tidak salah sasaran, sebetulnya apa saja sih tahapan yang dilakukan dan juga begini. Apa yang harus dihindari, apa yang harus ada gitu. Mungkin bisa dibagikan. Pertama, informasi. Brand itu hanya bisa kuat ketika dia memproyeksikan diri dia. Jadi produk itu sendiri kenapa dia lahir, dia punya visi apa, dia punya misi apa, itu penting. Karena kalau kita tidak mengenal diri kita nggak tahu kita mau kemana. Jadi pertama mengenal produk dengan baik. Lalu untuk tahu bagaimana memiliki differentiator tadi ya, keunikan, kita harus membandingkan produk atau service kita kepada produk-produk yang sejenis dalam industri tersebut. Nah, di dalam industri itu biasanya kan ada, kalau misalnya real estate beda dengan mobil, beda dengan sabun misalnya kita mempelajari kategori produk. Jadi kategori itu menentukan juga bagaimana sebuah produk dikonsumsi. Jadi kita mengenalnya sebagai consumer buying system. Ada sebuah buying system yang terjadi dalam sebuah produk sabun atau mobil atau rumah itu beda-beda. Nah, semakin mahal biasanya semakin lama mereka survei. Nah, jadi kita di situ udah mulai melihat bagaimana kita mempelajari
360 degree integrated marketing communication untuk melihat di mana ini konsumen bertemu dengan produknya gitu. Nah itu harus disitulah makanya kita beriklan di sekitar itu. Ya, tapi kemudian juga tadi kan saya bilang brand itu sebenarnya tugasnya adalah mensolidify kekuatan. Jadi di dalam timnya, di dalam internal branding, apakah itu pemilik, apakah itu timnya, itu semua harus solid dan mendeliver sebuah values yang resonate dengan customernya. Makanya kedua adalah mempelajari ciri atau psychographic profile dari si marketnya, potensialnya, apakah dia resonate atau tidak. Kalau dia tidak memiliki resonation, maka nggak akan tergerak orang itu untuk beli. Nah, yang ketiga adalah kompetisi. Orang lain bicara apa? Kalau orang lain sudah bicara itu, jangan masuk ke situ. Gitu. Jadi ada banyak lah pilihan-pilihannya gitu. Berarti itu tidak terlepas dari proses kreativitas ya? Oh sangat, proses kreatif ya. Sangat. Nah boleh saya mendapat ini ya dari Mbak Uti dielaborasi lagi. Ya. Kalau kita bicara kreatif, sebetulnya kreatif itu apa sih? Kreativitas. Apakah setiap orang itu juga kreatif gitu? Kreatif itu sebenarnya sebuah kata yang sangat besar. Sangat besar. Yang sangat kadang-kadang orang memahaminya juga sepotong-sepotong gitu ya. Jadi kalau meraba seperti orang buta meraba seekor gajah. Dia menemukan telinganya, dia menemukan ekornya, jadi dia nggak tahu kreativitas apa. Tapi kreativitas secara umum adalah proses menemukan ide baru. Ide baru bukan berarti jadi atau dari tidak ada menjadi ada. Bukan berarti itu harus original sekali, tidak. Tapi misalnya lagu Mbak kan jago ya mengkompos lagu misalnya. Lagu itu notnya ada 12, tapi kita bisa menciptakan banyak sekali yang belum ada. Padahal yang lahir lagu itu udah banyak sekali. Nah itu salah satu ciri kreativitas, yaitu menemukan ide dari tidak ada stimulus apapun kecuali imajinasi kita. Gitu satu ya. Kedua adalah kalau branding tadi ya kan kaitannya dengan tadi ya Mbak ya branding. Proses kreativitas dibutuhkan karena kita harus berimajinasi untuk bisa menemukan ide-ide yang baru. Itu tadi nggak bisa kalau logik. Makanya orang kreatif selalu otak kanan yang kuat. Dan otak kanan itu isinya imajinasi, intuisi, apalagi ya. Pokoknya hal-hal yang tidak terlalu eksak. Makanya kalau orang menulis lagu kadang-kadang idenya datang malam hari, ketika dia melamun atau dia sedang mandi. Jadi ada di mana aja ketika dia tidak berpikir. Ketika dia tidak berpikir, disitulah proses kreatif terjadi. Tiba-tiba ada ide, dia lahir. Begitu. Atau misalnya udah dipikirin susah-susah dapat tapi masih belum mateng, harus diasah. Nah itu dia akan harus relax Mbak, harus relax, harus relax. Jadi baru menurut Mbak Uti ya, apakah kreatif dari seorang kreatifpreneur itu sebetulnya talenta atau bisa dibentuk ya Mbak Uti? Kalau kreatifpreneur itu ada skill tertentu Mbak. Ada skill seorang tertentu. Yang kreatif ya misalnya manusianya itu kreatif, artinya dia bisa punya talentanya untuk berimajinasi hal-hal yang beda dengan orang lain. Dia menemukan ide-ide baru. Tapi domainnya bisnis. Makanya dia kreatif di bidang bisnis. Kalau dia seorang pelukis, dia juga kreatif, tapi domainnya adalah art misalnya seperti itu. Fotografer, yaitu domainnya fotografi. Tapi kalau domain bisnis kan ada skill. Kalau kreatif itu biasanya ada dua kategori. Yang C kecil jadi kreatif. C kecil itu adalah manusianya. Yang C besar adalah ketika manusianya menemukan atau memberikan value kepada lingkungan yang lebih besar. Oh begitu. Nah, jadi seorang kreatifpreneur adalah seorang kreatif yang memiliki skill dalam bisnis, yang bisa memberikan value dalam habitat bisnis. Gitu. C besar. Jadi beda. Kalau kita suka nyanyi, suka ngulik apa sendiri, suka pokoknya untuk individual. Nah itu masih C kecil. C kecil. Tapi ketika itu menjadi pengaruh buat lingkungannya, habitatnya C besar. Makanya ada 3 sebenarnya Mbak definisi kreatif. 1 biasanya untuk problem solving. Ya. Kedua, yang pertama sebenarnya untuk happiness. Jadi untuk individu itu happiness. Karena kita asik-asik sendiri. Nggak peduli, nggak khawatir. Terus kita bisa melukis, menyanyi, menari seperti anak kecil itu.
Dia bebas gitu ya. Makanya anak kecil biasanya lebih kreatif, Mbak. Kenapa? Karena dia tidak ada worry Karena terlalu bebas, banyak. ya. Itu bahagia ya. Yang pertama, creativity for happiness. Kedua, creativity itu digunakan untuk problem solving. Ketika kita menemukan problem tadi yang saya bilang, bagaimana out of the box, bagaimana bisa dapat ide baru, itu problem solving. Yang ketiga, ketika dia di bisnis tuh namanya wealth creation. Wealth creation itu sudah ada economic values. Tapi di dalam bisnis itu ada satu komponen besar, yaitu resiko. Nah, ada di mana itu resiko? Ada di yang gede dong, wealth creation. Karena kan kita sudah bertemu dengan habitat bisnis yang sangat luas. Sehingga kita harus ada kompetisi, ada persaingan yang sengit, ada yang macam-macam lah di situ. Sehingga kita di situ sudah memasukkan unsur-unsur resiko dan kita menjadi manusia yang jauh lebih tough ya. Makanya saya pernah juga ceritakan, Mbak, kita harus memiliki 8 kreatif DNA. 8 kreatif DNA. Kita stop dulu situ. Nanti saya pengen Mbak Uti juga mengelaborasi lagi 8 kreatif DNA. Tapi sekarang karena kita sudah masuk ke era digital ya. Ya. Itu ada kaitannya tidak? Dan apakah itu mendukung proses kreatif yang dilakukan? Kreativitas juga memiliki aspek, satu personnya tadi ya, manusianya. Kedua, produknya, apa yang dihasilkan oleh manusia yang kreatif tadi. Ketiga adalah sebetulnya proses, bagaimana dia menemukan ide. Kemudian yang 4 adalah place. Nah, place itu adalah istilahnya surrounding dia yang membuat dia bisa terstimulasi menjadi lebih kreatif. Kalau kita lihat dulu zaman-zaman Renaissance misalnya ya, di zaman-zaman di mana negara Romawi begitu kaya raya sehingga dia membiayai semua artisnya sehingga bisa bikin itu karya-karya yang luar biasa sampai sekarang masih bagus ya. Itu karena pemerintahnya memberikan stimulasi yang luar biasa untuk para artis tersebut. Jadi diberi ruang-ruang, panggung-panggung dan insentif yang luar biasa sehingga ada Leonardo da Vinci, ada Michelangelo dan segala macam. Tapi hari ini ketika digital menjadi satu peradaban baru. Peradaban yang lahir baru saja dan diakselerasi oleh pandemi kemarin. Itu memaksa kita mau nggak mau harus belajar satu tools, yaitu digital. Betul. Tapi digital itu punya bawa teman-temannya, yaitu banyak sekali medium, banyak sekali apps, banyak sekali kemampuan yang akhirnya menunjang semua kegiatan kita. Seperti misalnya aja yang paling gampang, Mbak, Zoom. Itu membuat orang bisa bekerja dari rumah. Yang dulu nggak bisa. Kemudian dengan adanya kebiasaan WFH, maka kita ternyata mengenal bahwa dalam 24 jam kita nggak harus kerja 9 to 5. Itu dalam seminggu kita bisa milih kapan bekerja, kapan bermain dengan anak, kapan kita invest di diri kita. Jadi digital adalah satu medium atau habitat yang membuat orang menjadi lebih kreatif. Justru menjadi lebih kreatif karena terbantu oleh medium tadi ya. Betul. Nah, sekarang Mbak Uti silahkan melanjutkan 8 DNA kreatif. Sebetulnya itu satu penemuan yang saya temukan ketika saya mengajak teman-teman dari Fakultas Psikologi untuk merumuskan apa sih karakteristik atau ciri dari orang kreatif. Lalu karena kita mau gampang ya, kita coba bedah dan coba kita cantolin dengan CREATIVE. Ketemu 8 dan ternyata 8 itu kalau dimaknai bisa memiliki keterkaitan. Jadi misalnya yang C pertama adalah courage. Keberanian. Seorang yang kreatif biasanya selain dia ingin tahu, curious, dia juga seorang yang nekat. Berani terjun. Kadang-kadang nggak mikir, tapi courage itu memang salah satu ciri orang kreatif. Sebab ada satu penelitian bahkan membuat orang kreatif itu kan sulit karena dari kecil kita sebenarnya tadinya kreatif, kemudian dibungkam oleh pendidikan. Pendidikan kita bilang kalau gambar harus pakai tangan kanan, harus gambar gunung, harus gambar matahari, sama semua. Akhirnya ada peraturan-peraturan, akhirnya peraturan itu membungkam kreativitas kita. Takut. Nah, untuk itu ada satu penelitian yang dilakukan oleh Idaho atau
sebuah perusahaan kreatif lah ya, yang sangat inovatif, mengatakan bahkan ketakutan akan kreatif itu seperti menundukkan seorang yang takut sama ular, Boa. Oh begitu. Saking takutnya. Jadi bagaimana ininya? Itu bukunya namanya Creative Confidence ya. Jadi orang harus dari ularnya jauh banget sampai akhirnya dia bisa menaklukkan atau menyayangi si ular itu. Kan luar biasa, Mbak. Itu penelitian psikologis yang dulu dilakukan oleh Bandura. Jadi kreativitas tuh begitu. Kalau misalnya kita sebenarnya semua lahir kreatif. Makanya anak kecil lari ke sana, lari ke sini. Dan ada satu cerita yang menarik tentang anak kecil yang kreatif itu ya. Dia lagi gambar, tanyain sama gurunya, "Kamu gambar apa, Nak?" "Saya gambar wajah Tuhan," katanya. Terus si gurunya bilang, "Kan nggak ada yang tahu wajahnya Tuhan. Kok kamu bisa gambar wajah Tuhan?" "Ya sebentar lagi saya selesai mereka akan tahu." Jadi artinya begitu beraninya dia mengatakan bahwa aku bisa menggambar. Dia tidak peduli apakah itu salah atau tidak. Dia mengalir. Nah itu saya bilang courage adalah satu ingredient yang harus kita asah. Jadi setiap hari kita harus berani. Kalau kita takut apa kita coba. Sehingga itu keluar, Mbak. Ketakutan itu nomor 1 ditaklukkan gitu. C ya. R adalah resilience. Tahan banting. Ya, jadi setiap kali jatuh bangun, ngeyel gitu ya, Mbak ya. Pokoknya dilarang nekat. Itu resilience ya. Terus E-nya adalah empati. Sebenarnya kita harus punya empati terhadap orang lain, karena kalau kita nggak punya empati artinya senses kita tuh 5 atau 6 sense ya nggak jalan. Padahal kreativitas itu lahir dari sense, daya apa tuh? Nalar maupun ya penglihatan, penciuman, perabaan, semua 5 sense itu untuk optimal, untuk menjadi flowing. Jadi jangan sampai ada yang terhambat. Nah itu makanya empati dibutuhkan gitu. Empati juga harus dilatih, Mbak. Empati, ya. A-nya adalah agile. Kalau kita jadi manusia yang kreatif itu kita akan luas bergerak kemanapun, nggak ada yang bisa menghambat kita. Agile, sangat adaptable gitu ya. Agile, T-nya ini agak waktu itu kita menemukannya cukup surprise. Jadi transcendence itu mungkin maksudnya gini, orang yang kreatif tuh memiliki satu value lebih dari yang sekedar yang terlihat. Seorang yang membatik, dia tidak membatik untuk mencari uang, tapi dia membatik karena dia menurunkan nilai-nilai luhur di dalam batik, meneruskan nilai-nilai luhur itu maksudnya. Jadi ada visi, ada nilai luhur yang dia transendenkan sehingga dia menciptakan sesuatu tuh bukan sekedar saya kreatif karena saya mau cari uang atau karena apa yang praktis, tapi ada satu pendalaman dalam makna ya, dalam dia berkarya gitu. T ya, Mbak. Imajinasi itu udah obvious ya. Imajinasi harus ada. Imagination rules the world. Kalau nggak imajinatif ya sudahlah mati kita ya. V-nya adalah vision. Vision itu somehow kalau orang semuanya jago, mentalnya keren, tapi dia nggak punya visi 10 tahun, 20 tahun, itu dia mati di jalan. Jadi visi itu penting untuk memberikan makna tadi ya, sama juga dengan transcendent ya. Dia memberikan makna ke depan saya mau ngapain. Lalu ini adalah energi. Once kita kembangkan itu semua, energinya meluap. Energi kreatif tidak terbendung. Bisa melahirkan ide terus. Makanya orang kalau udah create jam 3 pagi, jam 5 pagi tuh itu ide mengalir dan kita tidak merasa lelah. Gitu, Mbak. Nah, dalam proses branding tadi kalau kita lihat semua itu aspek kreatif DNA itu harus dimiliki oleh seorang creativepreneur. Karena juga yang tadi ya brandingnya, jadi dia menemukan ide-ide baru. Kenapa? Karena creativepreneur itu menemukan banyak sekali challenge dalam perjalanan mereka kan. Tiba-tiba salesnya merosot, tiba-tiba timnya keluar, tiba-tiba semua deh 1001. Kalau dia tidak bisa memiliki 8 DNA tadi, atau dia tidak melatih ya, maka dia akan layu dan akan akhirnya punah gitu. Oh begitu, luar biasa. Jadi ini ditemukan oleh Mbak Uti dan teman-teman berdiskusi untuk akhirnya ketemu 8 DNA kreatif. Luar biasa.
Nah Mbak Uti, semua ide-ide katakanlah ini sudah disampaikan pada klien ya. Tapi kadang-kadang kan tidak semua ide itu diterima ya, diadopsi. Jadi bagaimana menurut Mbak Uti trik atau tips ya untuk bernegosiasi dalam tanda kutip ini, bernegosiasi agar ide kreatif tadi diadopsi? Pertama, kita harus memiliki alasan. Okay. Memilih sebuah rute atau memilih ide tertentu kan nggak serta-merta. Jadi alasannya kenapa sampai sana yang kita sebut dengan creative rational ya. Jadi setiap rational itu lahir dari produknya sendiri, dari kompetisinya, dari brandnya, dari challenge dari brand itu sendiri. Semua kita kupas sehingga kita bisa bilang, Pak, kamu kalau lari ke rute itu bakal mahal sekali. Kamu harus lari ke sini supaya lebih murah, seperti itu misalnya. Jadi semacam kita menentukan satu skenario di depan yang membuat mereka merasa, wah, saya dikasih nih pilihan-pilihan yang kemudian kan kita nggak cuma satu alternatif biasanya. Betul. Ada 1, 2, 3, inilah yang bisa dengan diambil. Segala konsekuensinya setiap pilihan itu. Betul, gitu. Dan proses negosiasi untuk menentukan pilihan yang terbaik itu dilakukan oleh dua pihak ya berarti. Iya, tentunya. Setelah kita lempar, mungkin kita juga belum terlalu komprehensif memahaminya. Mereka akan kasih tahu kita, oh tapi kita sudah pernah melakukan ini dan belum ini bla bla bla. Jadi, kalau begitu, nah itu prosesnya akan panjang dan feedback itu TikTok akan terus ya. Sampai katakanlah kalau negosiasi itu terjadi ya, Mbak Uti, sampai ketemu produk atau hasil dari proses tadi itu, Mbak Uti bisa kasih contoh apa yang sudah pernah dilakukan? Karena semua kalau saya lihat dari Creative Center Indonesia kan sudah banyak ya, tetapi proses tadi yang dilakukan menghasilkan apa saja mungkin bisa di-share di sini. Ya, kebetulan misalnya kalau ketika kita membuat sebuah company profile dari Mind ID, sebuah mining company itu ya, kita mencarikan visual yang menunjukkan siapa mereka dan apa visi mereka dan memberikan values yang mereka ingin dilihat oleh customer. Jadi di situ kami melihat itu sebenarnya corporate ya, lebih kepada corporate. Jadi mereka melihat bahwa memang sebagai sebuah perusahaan tambang sering sekali dianggap banyak mengganggu lingkungan, membuat kerusakan lingkungan. Tapi kita memberikan mereka juga pemahaman bahwa dengan kita memanfaatkan benda-benda atau bahan-bahan yang dari tambang, kita menghasilkan banyak sekali produk-produk yang sekarang dinikmati oleh khalayak ramai. Misalnya alat-alat kedokteran atau misalnya tentang apapun yang kita temukan ya, semua kan selalu mengandung unsur tambang gitu ya. Nah di situ sebetulnya kita lalu membuat sebuah kalender. Kalender itu berisi, saya lupa 6 atau 12 pesan tentang keuntungan dari produk tambang, misalnya seperti itu. Jadi message itu juga sudah merupakan produk kreatif ya? Betul, karena kan mereka cuma datang dengan gimana caranya supaya mereka berpikirnya seperti ini. Ya, kan mereka hanya pengen, konsumen saya pengen mereka tuh kalau ngelihat kalender ini, mereka berpendapat seperti ini. Nah kita membuat stimulusnya. Responsnya kan kliennya yang pengen. Nah, jadi kita membuat stimulusnya adalah kita tampilkan produk-produk yang menghasilkan keuntungan yang punya elemen tambang gitu, misalnya. Gitu, Mbak. Nah, Mbak Uti, kalau saya lihat ya sebagai creative planner dan juga mengelola sebuah Markom Consultant, tentu Mbak Uti didukung oleh tim yang luar biasa ya. Nah, karena saya juga basically saya orang human capital. Saya pengen tahu ya Mbak Uti itu bagaimana sih caranya mendapatkan talent-talent yang Mbak Uti anggap hebat. Karena ada yang dianggap hebat tapi belum tentu untuk Mbak Uti itu hebat ya. Jadi seperti apa Mbak Uti bisa mendapatkan talent-talent yang hebat. Kemudian yang penting lagi menjaga loyalitas mereka, integritas mereka. Tentu ada treatment khusus kan dari Mbak Uti sebagai leader gitu. Mungkin bisa dibagi pada teman-teman semua gitu ya. Bagaimana treatment yang dilakukan? Terus terang kalau untuk industri advertising atau industri kreatif ya yang berbasis ide ini, kita tuh lebih mengandalkan network.
Jadi Mbak, kalau misalnya saya mau hire orang, kalau saya nggak kenal, biasanya di refer oleh orang, atau dia adalah orang yang dulu pernah bekerja bersama. Karena gitu. kami Jadi berdasar referensi ya? Bisa berdasar referensi atau teman-teman lama. Karena kita sudah tahu kualitas dan mereka tahu cara kerja kita. Jadi misalnya gini Mbak, saya kan di local company kan nggak punya kemewahan dapat klien dari international link ya. Kalau misalnya perusahaan asing kan mereka udah dapat tuh. Kalau di Marlboro tuh harus dipegang sama Leo Burnett seluruh dunia misalnya. Dulu ya. Nah, jadi semua perusahaan-perusahaan besar yang masuk harus ke situ. Jadi kita dapat. Kalau itu kan enggak, kita setiap kali harus tender gitu kan. Nah, di lokal itu budayanya itu memang die hard, nggak boleh patah semangat, nggak boleh bilang enggak gitu kan. Jadi kalau saya ngerekrut orang-orang yang dari international company, wah mereka mentalnya udah mental orang yang sudah punya kayak ya lu kalau butuh nunggu. Nah kalau kita kan berbisnis, jadi kita tahu kalau kita nunggu kliennya nggak sabar pergi. Betul. Nah, jadi merekrut orang yang pas untuk culture itu lebih penting dibanding orang yang pinter. Begitu. Karena kalau pinter kan relatif. Betul. Pinter nggak bisa kerja sama tim lain susah. Jadi biasanya saya kenal, saya interview lagi atau dapat referensi dari temen yang dipercaya. Oh dia bagus tuh kalau nulis kopi. Oh dia anaknya cepet. Nah saya rekrut dari situ. Kalau direkrut secara umum Mbak nggak dapat. Gitu ya. Beresiko lah. Beresiko. Ada bisa tentunya tapi lama. Padahal kita kebutuhannya kadang-kadang cepet kan. Wah ini deadline cepet gitu. Jadi Oke. Nah sekarang ya, zaman sekarang ini kan semua serba instan Mbak Uti. Jadi ingin tahu ya relevansinya. Kalau ide yang baru muncul sudah diolah nih, hasil diskusi menemukan ide baru yang luar biasa yang oleh tim ini sudah berdarah-darah menghasilkannya. Secara instan mungkin bisa di-copy atau secara instan muncul lagi ide-ide baru dari kompetitor, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Uti dalam hal ini menyikapi gitu ya? Itu dianggap given Mbak. Itu adalah situasi atau kondisi yang ada, yang nempel di industri kreatif. Jadi kita nggak boleh gentar mengatakan ya ampun udah capek, nggak bisa. Semangat itu yang harus dijaga ya. Karena kita tahu bahwa ide bisa lahir di mana saja dan bisa tiba-tiba itu kok mirip banget, aduh udah keduluan, udah present katanya itu udah pernah ya. Nah tapi kalau kita ya capek nggak boleh ngomong gitu. Ya sudah. Bikin lagi, cari lagi gitu. Gitu. Dan itu memang membutuhkan tim yang tough ya. Die hard banget. Kita kalau bilang sih kayak orang yang udah udah kebal ditolak gitu. Kebal ditolak, waduh luar biasa. Nah sebetulnya kalau Markom Consultant ini ke depan menurut Mbak Uti apakah masih relevan ya bertahan untuk masa yang akan datang? Karena proses kreatif itu kan barangkali, apakah itu bisa digantikan oleh kemajuan teknologi? Bagaimana Mbak Uti menyikapi itu? Sebetulnya kalau marketnya adalah korporasi, bukan retail Mbak ya, bukan individu, marketnya masih ada. Jadi Markom itu masih serving semua yang dibutuhkan oleh korporasi besar yang dia, kalau dia meng-hire orang in-house mahal. Maka dia lebih baik meng-hire kita dan jangan terlalu besar kitanya, karena kan kita juga mesti juggling dengan cost. Karena billing yang datang atau order yang datang kan nggak setiap hari, tapi harus kita pilah-pilah. Jadi challenge-nya adalah bagaimana membuat kita cukup kecil tapi cukup agile, cukup kompetitif, cukup bisa bekerja yang mau aja bekerjanya tuh nggak usah jangan spesialis Mbak. Kalau nulis ya udah copywriter aja. Wah kalau spesialis aja nanti kita jadi harus multi talenta ya. Jadi multi talenta. Meskipun ada ya orang-orangnya yang kita nggak bisa ya, kayak misalnya art director kita nggak bisa, harus spesialis itu kita hire. Tapi kan dulu kita punya sekian banyak art director, sekarang kita bisa freelance sehingga kita punya. Jadi memang ada perkembangan baru dalam bisnis model semua perusahaan, semua industri. Kita harus lebih lean, lebih efficient, lebih kompetitif juga, dan itu punya market. Gitu Mbak. Jadi saya tetap optimis bahwa kuenya menjadi kecil ya jangan juga punya armada yang besar. Nanti harus cari kue besar susah. Yang penting kan profit Mbak. Iya. Wah luar biasa.
Mbak Uti, pengalaman Mbak Uti begitu banyak, kemudian juga tadi disampaikan mengenai latar belakang pendidikan yang juga relevan ya. Apakah kalau menurut Mbak Uti, apakah memang latar belakang pendidikan itu secara umum memang signifikan untuk menjadi pertimbangan? Secara umum kalau S1 misalnya Mbak, yang saya pelajari, yang saya amati, dia memberikan kita foundation atau basic bahwa kita memahami struktur. Apapun bidangnya. Nggak penting karena kita belum spesialis di situ. Kita tuh masih generalis tapi sudah bisa berpikir logik, sudah bisa problem solving, sudah bisa melihat yang penting yang tidak penting gitu ya. Nah itu penting Mbak. Karena ketika saya dulu masuk saya sempat kaget karena saya dulu kan dari copywriter menjadi client service. Client service itu saya bertemu dengan orang yang sekolahnya sekretaris. Karena banyak admin. Wah saya waktu itu agak down. Aku sekolah susah-susah. Psikologi yang lulusnya susah, kok ketemu sama sekretaris. Tapi 5 tahun kemudian saya udah account director, mereka masih EI. Jadi beda dalam decision making, dalam leadership, dalam convince orang. Apakah juga berpikir komprehensif gitu ya? Nah itu apalagi komprehensif, bisa melihat yang mana yang penting, mana yang tidak. Betul. Yang kecil dan besar itu sulit Mbak, itu harus dilatih dalam 5-6 tahun, sampai sekarang 4 tahun ya, tapi tetap itu cara berpikir itu penting. Oke. Mbak Uti menarik sekali loh apa yang disampaikan, dan pengalaman Mbak Uti ini saya jadi pengen tahunya gini, bagaimana Mbak Uti ini mendapat dukungan support system dari keluarga. Karena saya pikir begini ya Mbak Uti, orang kreatif itu kan idenya bisa datang kapan saja. Ya, ketika bertemu dengan keluarga, sedang me time, sedang family time, tiba-tiba ada ide yang muncul, bling gitu ya. Terus ini harus segera saya tulis, harus segera saya pikirkan. Terus bagaimana ini menyikapi adanya kondisi seperti ini Mbak Uti? Mungkin bisa diceritakan support sistemnya termasuk keluarga. Kalau saya agak unik Mbak ya, karena saya menikah sudah agak tidak muda, sehingga pada waktu itu saya sudah punya karir yang mapan. Ketika bertemu dengan suami saya juga punya karir yang mapan. Sehingga kami adalah 2 profesional yang beriringan, berjalan menghormati profesi masing-masing. Dan kemudian karena saya bekerja di rumah, for your information, bekerja di rumah tuh karena waktu saya mulai anak saya masih 4 tahun dan 2 tahun. Saya nggak tega kalau saya pergi ke sebuah kantor, saya pulang pagi. Jadi saya bikin aja di rumah gitu kan. Oh gitu. Nah karena di rumah anak-anak saya menjadi profesional juga. Sejak kecil sudah terlatih menjadi profesional. Sehingga dukungan itu menurut saya sudah terbentuk, habitat kami udah habitat bekerja. Nah saya beda Mbak. Jadi saya memang mungkin banyak orang kan yang mulai pacaran dari kuliah segala macam. Enggak, kalau kita udah logik. Jadi pasangan yang sangat berpikir. Jadi saya mesti gini, saya mesti pergi, itu sudah menjadi satu culture yang mereka paham. Bahkan dulu anak-anak saya ketika misalnya, ibu belum bisa ke sekolah kamu lagi nih, gimana ya? Kalau misalnya ada pertemuan orang tua atau pertemuan dengan guru-guru orang tua murid. Nggak apa-apa ibu kan sibuk. Itu hanya untuk ibu-ibu yang gak sibuk. Mereka sangat sportif sampai saya kadang-kadang terharu ya, begitu sportifnya mereka begitu. Wah, luar biasa. Jadi Mbak Uti bisa menikmati me time juga ya. Artinya dengan leluasa karena support sistemnya sudah bekerja dengan sudah sangat baik begitu ya. Dan juga satu Mbak, saya kan bekerja di rumah, jadi saya tuh WFH dari dulu. WFH setiap dari dulu sampai dari tahun 2000. Ketika sekarang orang WFH karena pandemi, ternyata Mbak Uti sudah memulainya sekian puluh tahun lalu. Wah, luar biasa ini. Sudah menjadi trendsetter ya. Nah, sebenarnya me time-nya Mbak Uti apa sih? Kalau boleh tahu me time-nya dan mungkin juga apa kaitannya atau terkait dengan hobi juga gitu. Terus terang saya suka main piano Mbak. Wow. Dari kecil. Sejak umur berapa belajar piano? Sejak 6 tahun. Dulu saya cita-cita pengen jadi guru piano. Pengen waktu saya mau kuliah, saya pengen kuliah musik. Tapi ibu saya bilang, kamu mau cari duit dari mana? Kalau main musik seolah-olah musik tuh nggak bisa memberikan masa depan. Tapi kan sekarang beda ya. Zaman waktu itu kan cuma ada insinyur, dokter,
Pokoknya semua yang harus jadi sarjana gitu. Iya. Jadi saya pikir kemudian saya menyalurkannya sebagai hobi. Jadi hobi, tapi saya cukup ambisius juga. Ketika saya umur 38, saya les lagi. Oh, Les gitu. lagi. Karena saya kan baca juga. Saya bilang gini, saya mau punya bisa lagu-lagunya David Benoit. Saya beli dulu belum, kalau sekarang kan tinggal download ya. Iya. Kalau dulu saya cari bukunya sampai ke Australia, saya nyari, wah ini David Benoit, saya dengerin lagunya. Senang terus cari guru yang bisa. Siapa ini yang bisa ngajarin aku? Diajarin. Nah, repertuar saya naik dari situ. Nah, disitulah terus saya lihat semakin kita memahami ininya ya. Jadi belajar tuh umur berapapun bisa ternyata. Jadi 38 pun 40, kemudian saya belajar lagi 45 masih tetap bisa. Gitu. Dulu saya pernah main Moonlight Sonata itu, Mbak. Itu lagu yang bisa lama banget ya, dan waktu saya ngafalin tuh 2 tahun, Mbak. 2 tahun tuh. Tapi ternyata bisa. Wah, luar biasa. Dan itu umur 38 saya udah. Oh, gitu. iya. Jadi artinya kalau saya mau encourage orang, aduh males mau belajar yang gampang-gampang. Oh, ya boleh belajar gampang, ya bisanya juga nanti segitu gitu lah. Jadi kita tergantung input dan output kan ya. Jadi bagaimana kita menstimulat diri kita sendiri untuk terus belajar, dan untuk ini ternyata itu sekarang YouTube tuh luar biasa, Mbak, belajar dari YouTube. Berarti boleh dibagi ya Mbak Uti nanti main piano ya. Aduh. Kita supaya semua pemirsa juga menikmati meskipun sedikit, tapi Mbak Uti nanti main ya. Ya baik Mbak, meskipun kadang-kadang nggak lancar nggak apa-apa ya Mbak. Yang penting kan bisa dinikmati ya. Yang penting bisa dinikmati pendengarnya, juga dinikmati oleh pemainnya. Iya. Dan jangan lupa Mbak, kita pernah bikin lagu bersama. Ya kan. Terima kasih Mbak Uti waktu itu ya, kita membuat lagu berdua. Oke, terima kasih Mbak Uti. Obrolan kita ternyata nggak terasa ya, sudah cukup panjang, dan banyak hal yang Mbak Uti sharing ini tentu bermanfaat untuk semua, untuk saya dan juga untuk yang menyaksikan acara ini. Saya akan sampaikan pada Mbak Uti dalam setiap podcast saya akan masuk pada sesi analisis grafologi. Jadi ini memang menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan lah dari podcast ini. Karena saya. Waduh, jangan deg-degan Mbak Uti. Jadi sebetulnya dalam sesi ini saya ingin mengajak Mbak Uti, dan terima kasih Mbak Uti sudah mengizinkan saya untuk membaca tulisannya Mbak Uti, karena saya tahu sebagai seorang creativepreneur itu pasti punya karakter-karakter khusus yang memang menurut Mbak Uti disyaratkan gitu, atau mungkin bisa juga disyaratkan atau memang mungkin muncul dari seorang creativepreneur, karakter apa. Nah, sebelum saya menganalisis, saya pengen tahu dulu Mbak Uti, menurut Mbak Uti apa sih kunci sukses sebagai creativepreneur kalau kita bicara pada karakternya. Jadi karakter apa yang mesti ada? Siapa tahu nanti saya juga menemukan ini di sini. Kalau yang paling menonjol untuk seorang entrepreneur atau creativepreneur harusnya tahan banting ya. Tahan banting. Atau resilience, karena ya bisnis tuh bisa aja cuma setahun 2 tahun berhenti kan. Tapi kalau kita entrepreneur itu kan harus puluhan tahun. Kalau cuma pengusaha kan ya udah habis itu berhenti. Kalau ini kan terus menerus, jadi nafasnya harus panjang. Nah itu untuk itu resiliensinya mesti tinggi. Tapi juga kemudian kita mesti mampu memahami apa keinginan klien. Jadi the reason why we are here itu karena mereka. Karena marketing seperti itu juga kan. Marketing itu ada karena butuh memberikan values. Kebutuhan, need. Jadi menjawab need. Kalau kita paham need-nya, maka kita hadir itu punya alasan untuk hadir gitu loh Mbak. Gitu. Dan kemudian juga tentunya harus bisa bekerja keras, jangan lembek, jangan dikit-dikit mengeluh ya, karena kita masih panjang lah, harus banyak sekali yang harus kita ini kan ya. Terus ya tentu saja kreatif. Ya. Ini beberapa poin yang Mbak Uti sampaikan, nanti kita coba akan lihat ya. Memang dalam grafologi itu tidak spesifik seperti apa yang disampaikan, tetapi karakter-karakter itu bisa muncul atau bisa tergambar dari tulisan tangannya. Jadi kalau saya melihat pertama kali Mbak Uti kirim ke saya tulisan ini, impresi pertama saya itu, saya mau tunjukkan dulu nih kepada semua ya.
Ini adalah tulisan tangan Mbak Uti yang akan saya bacakan, dan impresi pertama saya adalah bagaimana Mbak Uti itu memanfaatkan seluruh kertas ini secara maksimal. Karena ada orang yang menulis dengan center ya di tengah sedikit, ada yang hanya tulisannya idenya banyak tapi menulisnya itu hanya menghabiskan setengah kertas misalnya. Nah ini kalau saya lihat tanpa saya membaca kontennya, saya melihat Mbak Uti ini memang manajemennya ya untuk menggunakan kertas ini dengan penuh itu menjadi impresi pertama saya. Dan ini saya menggambarkan bahwa Mbak Uti itu individu yang independen, punya pemikiran yang stabil dan teratur, dan juga Mbak Uti sebetulnya orang yang sangat mampu bersosialisasi, tetapi lebih senang berada dalam kesendirian. Tepat. Seperti itu ya. Sekali. Ya, luar biasa. Nah, sekarang saya coba akan membedah satu persatu. Tadi karena Mbak Uti sudah menyampaikan ada beberapa karakter yang memang istilahnya seperti disyaratkan seperti itu ya. Apakah itu ada? Saya melihat pertama mengenai kreatif ya. Saya akan membalik kertas ini Mbak Uti. Ketika saya raba, ini tekanannya tidak terlalu kuat. Jadi lebih ringan seperti itu ya. Mbak Uti coba deh rasakan. Oke. Sorry. Wah, iya ya kan, ringan kan. Padahal saya pikir saya neken. Oh gitu. Padahal waktu itu merasa udah neken ya. Tapi ini bagus Mbak Uti, kreatif. Ini menunjukkan memang orang yang kreatif itu dia memang tidak menulis secara pressure-nya terlalu tinggi. Bukan karena kalau nulis itu agresif gitu ya Mbak ya? Enggak. Kalau ya semangatnya besar ya. Gitu. Ini tidak berarti tidak bersemangat, tetapi kreativitasnya lebih muncul di sini. Luar biasa. Kemudian juga Mbak Uti menulis dengan huruf atau tulisan itu disconnected script ya, artinya bahwa meskipun hurufnya itu sepertinya nyambung, tapi sebenarnya ini nggak nyambung. Jadi dari antar huruf itu tidak nyambung. Nah ini bagusnya adalah orang menulis dengan seperti ini, dia punya karakter handal dalam banyak bidang. Dan juga seorang good observer. Wow. Kemudian kalau kita lihat sekali lagi, Mbak Uti boleh lihat bagaimana Mbak Uti menuliskan huruf T. Nanti saya akan tunjukkan juga huruf T atau T-nya itu barnya, ya T-barnya itu selalu nyambung dengan huruf berikutnya. Ya, ini menggambarkan orang atau penulis yang handal dalam banyak bidang. Oh, wow. Pantes nih Mbak Uti kan memang handal. Kagum dengan grafologi saya. Kok bisa gitu loh. Jadi bagaimana maksudnya Mbak Uti benar ini? Enggak, maksudnya betapa surveinya luar biasa untuk bisa menemukan. Ya. Karena itu sebuah teori yang sudah ada sejak tahun 1700 diperkenalkan oleh Camillo Baldi dari Perancis. Ya berkembang di Indonesia barangkali juga baru puluhan tahun ya, tetapi sebenarnya ilmunya sendiri kan sudah ratusan tahun. Luar biasa. Nah, sebagai seorang creativepreneur, seorang pemimpin dalam suatu tim gitu ya, Mbak Uti memang orang yang mau menerima saran. Saya melihatnya dari bagaimana menulis dengan vertical script. Karena ada orang yang menulis dengan miring ke kanan, miring ke kiri, tapi Mbak Uti menulis dengan lurus ke atas. Tegak lurus. Ya, laras ke atas ini. Antara lain adalah menunjukkan bahwa dia atau Mbak Uti adalah orang yang mau menerima saran. Nah, hurufnya ini bulat-bulat. Huruf bulat-bulat yang ditulis oleh Mbak Uti ini menggambarkan bahwa Mbak Uti orang yang mudah bergaul dan beradaptasi. I see. Cocok ya memang ya sebagai seorang creativepreneur ya. Oke. Nah kembali lagi ke huruf T tadi. Meskipun huruf T-nya itu nyambung dengan huruf berikutnya, kan tadi saya katakan dia handal dalam banyak bidang ya. Tetapi tibar Mbak Uti itu pendek gitu ya, rendah gitu, pendek. Ini artinya adalah Mbak Uti cukup kompromis dan hati-hati dalam menetapkan tujuan. Saya menduga bahwa ini kaitannya bagaimana Mbak Uti serve pada klien ya. Ya kan orang kreatif punya ide banyak, tetapi ketika berhadapan karena bisnis berhadapan dengan klien,
maka harus mengambil keputusan dengan hati-hati, kompromi seperti itu. Betul, Nah ini terbawa Mbak ke karakternya. Oh. Mbak Uti udah puluhan tahun kan melakukan menjadi seorang creativepreneur. Artinya kompromi dengan klien itu juga dilakukan dari waktu ke waktu. Jadi mempengaruhi cara akhirnya kita menulis, mempengaruhi karakter dan itu tergambar pada tulisannya. Wah, luar biasa ilmunya, Mbak. Jadi ibaratnya kalau waktu saya kuliah dulu bisa beda ya tulisannya. Bisa jadi beda, gitu karena waktu juga mempengaruhi kan, karena semua peristiwa yang kita alami dalam hidup kita kan tersimpan di pikiran bawah sadar dan membentuk karakter. Betul. Ketika pengalaman hidupnya berubah, berarti kan yang tersimpan juga makin beragam dan itu membentuk karakter yang bisa jadi berubah. Nah, satu istimewanya lagi, Mbak Uti ini orang yang toleran pada orang lain. Ini tergambar dari bagaimana menuliskan huruf E. Ada orang yang menuliskan huruf E kecil itu ada loopnya, ada yang mampet gitu Mbak. Nah Mbak Uti ini nggak mampet tapi bolong. Nah ini menggambarkan bahwa toleran pada opini orang lain. Dan saya rasa ini relevan bagaimana Mbak Uti menghadapi tim ya. Timnya kan ini orang kreatif semua. Kalau Mbak Uti tidak toleran pada pendapat mereka ya mungkin mereka usul kemudian mentok, mentok. Nah ini memang karakter ini sesuai ya. Pada akhirnya memang tergambar bagaimana Mbak Uti toleran pada pendapat orang lain. Nah tadi juga saya mendengar ketika mencari tim ya, itu berdasarkan network kan ya Mbak ya, network ini tidak berarti bahwa timnya itu harus punya network yang luas, tetapi bagaimana network itu, kemampuan networking itu berpengaruh pada Mbak Uti. Ini juga terlihat Mbak, bagaimana Mbak Uti dengan tekanan yang ringan tadi dan upper zone. Jadi upper zone itu begini Mbak Uti, satu huruf itu kan setiap huruf itu ada 3 zona ya, zona atas, zona tengah dan zona bawah. Nah upper zone itu misalnya kalau di huruf B itu bagian atasnya, huruf K bagian atasnya. Nah upper zone-nya Mbak Uti ini kecil atau pendek, dia kurang dari 3 mm. Ini menggambarkan bahwa mampu bersosialisasi dengan baik. Hurufnya bulat ini artinya ramah. Jadi nggak usah takut Mbak, saya juga bulat Mbak. Ramah kita Mbak. Bisa nyambung ya Mbak. Seperti itu. Dan loop pada huruf E tadi juga menggambarkan bahwa dia berwawasan luas. Jadi dari sisi network, kemampuan networking ini sesuai Mbak Uti, apa yang Mbak Uti tulis, gaya tulisan Mbak Uti ini sangat sesuai dengan karakter yang memang disyaratkan lah, tanda kutip ya, disyaratkan sebagai seorang creativepreneur. Luar biasa nih. Kemudian mungkin tadi Mbak Uti juga pernah atau mengatakan mengenai komitmen ya, bagaimana deal ya kan, deal dengan klien itu kan menyangkut komitmen. Nah, komitmen itu tergambar dari margin tulisan Mbak Uti yang secara keseluruhan itu teratur. Jadi kalau istilahnya teratur, tidak berubah-ubah gitu ya. Konsisten ya. Konsisten seperti itu marginnya secara keseluruhan. Ini menggambarkan bahwa memiliki tujuan yang jelas dan juga berjiwa bisnis. Jadi memang cocok Mbak jadi pengusaha. Waduh, harusnya saya dibacain sebelum mulai bisnis ya. Jadi makin yakin. Nah, margin yang lebar ini juga menggambarkan bahwa Mbak Uti adalah orang yang well organized. Seperti itu. Dan ini istimewa sekali, tidak semua orang bisa menulis tanpa bantuan garis dalam lembar kertas, tetapi bisa lurus Mbak. Nah artinya dengan menulis dengan baseline yang lurus ini menggambarkan bahwa Mbak Uti mempunyai tujuan yang pasti, yang tetap dapat diandalkan dan juga teratur. Aduh, sejuk-sejuk semua yang dibacain. Memang begitu Mbak, memang begitu. Aku kagum, bersyukur, terharu dan amazed ya bahwa gitu ya? Mbak Kusuma bisa membaca begitu dalam, luas dan lebar untuk sebuah tulisan tangan loh Mbak. Luar biasa tuh ilmunya dan Mbak Kusumanya. Waduh, luar biasa itu. Padahal sebetulnya kalau kita seorang grafologis kalau membaca satu lembar ini dia bisa lebih dari 100 karakter yang bisa dibaca. Bener Mbak. Iya. Dan terkait dengan tadi ya ketangguhan ya. Ketangguhan Mbak Uti. Mbak Uti ini memang handal dalam banyak bidang dan seorang good observer. Tadi saya katakan kan ini disconnected script ya. Jadi memang orangnya tangguh dan kemudian juga seorang good observer.
percaya dirinya juga tinggi. Oh gitu ya Mbak. Seperti itu. Dan bagian akhir dari ketangguhan tadi, karena saya melihat middle zone, tadi kembali lagi ya Mbak Uti ya, middle zone tuh yang di area tengah, middle zone-nya besar, ini menggambarkan bahwa Mbak Uti orang yang yakin. Orang yang yakin. Padahal sering nggak yakin juga loh Mbak. Kadang-kadang kan. Ya, Tetapi kan? Tapi semua orang begitu kali ya. Ya, kadang-kadang tetap nggak yakin tapi kelihatannya yakin. Saya melihatnya dari statistiknya Mbak Uti. Jadi mungkin Mbak Uti sesekali merasa tidak yakin ya. Tetapi secara keseluruhan dari statistiknya ini cenderung yakin, lebih banyak yakinnya. Alhamdulillah. Yang terakhir adalah karena dalam menulis ini Mbak Uti menempatkan spasi antar baris maupun antar kata itu yang teratur. Ini menggambarkan juga pemikiran yang teratur. Saya boleh tahu nggak feedback dari Mbak Uti atas analisis ini? Aku kagum sekagum-kagumnya. Karena saya kan belajar psikologi Mbak ya. Artinya saya kagum dengan analisa yang dalam, detail, Terima kasih. Komprehensif, dan juga memberikan pemahaman dan support terhadap self esteem saya. Sehingga saya lebih merasa yakin, lebih bisa mengaca. Oh ternyata not bad ya, kan manusia selalu ups and downs ya. Tapi waduh ternyata tulisanku bisa tadi menggambarkan sebuah karakter. Itu kan ilmunya yang luar biasa juga. Ilmunya luar biasa, gitu betul. Kan? Jadi kita mesti berterima kasih pada penemunya ya. Berterima kasih, sebetulnya terus terang kalau ilmu psikologi nggak sepraktis itu loh Mbak. Karena mendalami sebuah karakter tuh harus berkali-kali ketemu. Sementara saya nulis gini Mbak langsung dapat semuanya. Jadi makanya saya bilang saya kagum luar biasa dan bersyukur bahwa punya teman yang seperti ini ya, sehebat ini yang bisa melihat. Karena saya juga yakin belum tentu semua yang memiliki kemampuan ini bisa menggambarkan sejelas itu. Oh begitu ya. Tapi saya selalu menggarisbawahi begini Mbak Uti, bahwa setiap manusia itu memiliki karakter yang unik. Dan keunikan itu ternyata tergambar dari tulisan tangannya. Hebat. Seperti itu. Jadi berdasar pengalaman dan juga teori yang mengajarkan pada kami semua, ya akhirnya seperti itu. Karakter itu unik setiap orang, tidak ada yang sama persis ya. Betul. Dan itu bisa tergambar dari tulisan tangannya. Hebat. Berarti Mbak bisa misalnya mirip pun bisa beda ya Mbak ya? Bisa beda. Tulisannya katanya mirip tapi sebetulnya bahkan kalau Mbak Uti misalnya tulisan ini ada tulisan seperti ini atau tulisan yang 10 tahun lalu atau 30 tahun lalu masih bisa dibaca ya? Masih bisa dibaca dan bisa dilihat apakah ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Mbak Uti, nggak terasa waktu kita sudah panjang diskusinya, menyenangkan sekali. Banget. Tapi saya harus mengakhiri sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih Mbak Uti atas kehadirannya dan diskusinya, sharingnya kepada kita semua. Karena saya yakin apa yang disampaikan Mbak Uti sangat bermanfaat untuk semua. Amin. Semoga. Terima kasih banyak Mbak Kusuma. Terima kasih Mbak Uti. Pemirsa, menurut Mbak Uti Raharjo, setiap manusia terlahir kreatif. Semua memiliki DNA kreatif yang bisa membuat dirinya itu lebih produktif, sukses, dan bahagia. Begitu ya Mbak Uti ya? Betul. Yang perlu dilakukan adalah meyakini bahwa dirinya kreatif, sehingga dia harus melatih daya kreativitas itu dalam kehidupan mereka. Saya pamit undur diri, kita bertemu dalam episode berikutnya. Hanya di Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Salam. Mbak Uti, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Waduh, senang sekali. Senang sekali.